Sejarah Gibran masuk dalam ranah politik dengan menjadi wali kota Solo dan kemudian terlebih-lebih menjadi kandidat wakil presiden dan terpilih adalah sejarah ketergesa-gesaan, sejarah ketidaksabaran, sejarah penyelewengan kekuasaan. Ia tidak sedang memerintah, dia sedang mencicil kampanye. Kita juga tidak boleh melupakan sosok seorang Gibran loh. Yeah. Gibran itu peluang untuk maju menjadi capres 2029 itu sangat besar. Dia sudah punya partai politik yang hampir pasti dia akan mengusung dia, yaitu partai yang dipimpin adiknya. Dan bukan tidak mungkin nanti Gibran ini akan melawan Pak Prabowo di 2029. Jangan dilupakan Pak Prabowo sebagai presiden punya instrumen untuk menggerakkan semuanya. Itu yang akan menjadi dinamika dalam 5 tahun ke depan ini. Bisa jadi permainan 2029 itu sudah dimulai dari sekarang. Karena semua pihak sudah menyusun strategi karena ada perubahan aturan permainan ini. Pak Prabowo misalnya, dia tentu saja kalau dia masih ingin menjadi presiden periode kedua, dia juga pasti tidak akan membiarkan begitu saja para pesaingnya untuk leluasa memperkuat diri kan. Termasuk misalnya Mas Gibran misalnya. Mas Gibran kan sekarang juga punya instrumen yang cukup besar untuk mematut-matut diri, mempromosikan diri, mempopulerkan diri. Keputusan MK penghapusan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Kali ini yang kita bicarakan adalah Gibran sekarang punya potensi jadi calon presiden. Dengan asumsi bahwa ia berkait dengan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang dipimpin oleh adik kandungnya, maka Gibran bisa melenggang dalam kontestasi pemilihan presiden 2029. Tentu saja asumsi yang lain adalah PSI memenuhi syarat ikut serta pemilu. Tentu saja asumsi yang terakhir ini sangat mudah untuk bisa terwujud. Karena kita tahu PSI sudah 2 kali ikut serta pemilu di Indonesia. Dan tentu saja jauh lebih mudah untuk memenuhi syarat bagi partai yang pernah ikut pemilu dibandingkan dengan partai yang sama sekali baru. Mari kita mulai pembicaraan ini dari satu istilah yang di Indonesia tidak banyak dibicarakan. Istilah itu adalah kohabitasi. Kohabitasi bukan koalisi. Kohabitasi atau cohabitation itu adalah satu istilah yang dulu banyak digunakan dalam diskusi tentang sistem semi-presidensil, seperti misalnya di Finlandia. Di Finlandia, presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan presiden. Dan di Finlandia, mereka punya Perdana Menteri. Perdana Menteri itu memimpin pemerintahan lewat mekanisme parlementer. Dan karena itu Perdana Menteri seperti umumnya dalam sistem parlementer dipilih sebagai konsekuensi serta-merta dari pemilihan parlemen. Pemilihan parlemen di Finlandia atau dalam istilah bahasa mereka eduskunta itu adalah pemilihan yang kemudian serta-merta akan melahirkan pemerintahan baru jika ada partai atau koalisi partai yang memenuhi syarat mayoritas untuk memerintah. Maka dalam kasus-kasus tertentu seringkali terjadi Perdana Menteri dan Presiden yang dipilih oleh rakyat, Presiden secara langsung, Perdana Menteri lewat pemilihan parlementer, berasal dari 2 partai yang berbeda. Mereka harus menjadi nahkoda Finlandia. Mereka memimpin Finlandia tetapi mereka berasal dari 2 partai yang berbeda. Itulah yang disebut sebagai kohabitasi. Bersama-sama dalam satu kapal, sama-sama menjadi nahkoda kapal itu, tetapi mereka berasal dari partai yang berbeda. Di Indonesia, sejak 2004 ketika pemilihan presiden langsung diadakan, kita memang tidak menganut, kita tidak mencontoh sistem semi-presidensial seperti yang ada di Finlandia. Sistem kita tetap presidensil, tetapi sistem presidensil yang sangat mirip dengan Amerika Latin, yaitu sistem presidensil dengan banyak partai. Akibatnya kemudian pemilihan presiden di Indonesia disertai oleh keharusan koalisi yang melibatkan partai yang berbeda. Pemilihan presiden pertama 2004 melahirkan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Muhammad Yusuf Kalla atau JK. SBY JK
adalah contoh model kohabitasi ala Indonesia. Dua orang dari partai yang berbeda, Demokrat dan Golkar, harus bersama-sama memimpin Indonesia. Tentu saja ketika wakil presiden tidak punya afiliasi partai, seperti Profesor Dr. Budiono selepas Pak JK, kohabitasi seperti tadi tidak terjadi. Lalu kemudian ketika ada lagi presiden dan wakil presiden yang berasal dari partai yang berbeda, apalagi kalau mereka punya kecenderungan yang berbeda, apalagi kalau mereka punya potensi kompetisi sejak awal, maka kita harus bilang model unik kohabitasi ala Indonesia akan bekerja. Saudara, saya ingin mulai dari sini karena inilah sebetulnya landasan teori atau konsep kalau kita mau melihat hubungan di antara Prabowo dan Gibran. Ada yang berasumsi atau ada yang berteori dengan mengatakan bahwa Gibran masih sangat muda. Jadi tergesa-gesa kalau kita bicara soal konflik Prabowo dan Gibran. Menurut hemat saya, teori itu sudah dibantah oleh sejarahnya sendiri. Sejarah Gibran masuk dalam ranah politik dengan menjadi wali kota Solo dan kemudian terlebih-lebih menjadi kandidat wakil presiden dan terpilih adalah sejarah ketergesa-gesaan, sejarah ketidaksabaran, sejarah penyelewengan kekuasaan. Jika kemudian kita pakai dasar ini, maka tidak ada cerita untuk menahan diri agar tidak memikirkan potensi konflik Prabowo dan Gibran. Tidak bisa kita katakan Gibran akan bersabar menunggu 5 tahun lagi setelah 2029. Pendekatan itu atau cara berpikir itu tidak layak kita gunakan untuk kasus Gibran karena sejarah tadi. Maka dengan demikian menurut saya sahih, absah kalau kita bicara tentang keputusan MK yang menghilangkan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebetulnya memfasilitasi potensi konflik Prabowo-Gibran yang sekarang masih terpendam. Gibran akan menjadi kandidat yang jadi kompetitor penting bagi Prabowo. Sebab berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain yang mungkin nanti akan ikut kontestasi, Prabowo dan Gibran punya panggung yang kurang lebih sama besarnya. Tentu luasan, cahaya, atau kamera dan lain-lain di panggung Prabowo skalanya lebih besar karena ia presiden. Tetapi wakil presiden pun bisa merekayasa panggungnya bisa seterang dengan kamera yang banyak, dengan luas yang juga kurang lebih mendekati presiden. Itulah yang kita saksikan dalam minggu-minggu dan bulan-bulan pertama kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka. Ia tidak sedang memerintah, dia sedang mencicil kampanye. Saudara, dengan demikian sebetulnya dengan adanya PSI di belakang Gibran dan dengan adanya Gerindra di belakang Prabowo, maka dua orang ini adalah dua tokoh yang bisa dibayangkan menjadi kandidat yang paling potensial untuk berhadap-hadapan. Tentu saja tidak serta-merta ceritanya akan terjadi seperti itu. Bisa saja keadaan berbeda. Apa yang akan membuat keadaan berbeda? Titik tumpu kekuatan Gibran adalah pada ayahnya. Ia menjadi calon wakil presiden karena peran ayah dan pamannya. Titik tumpu kekuatan Gibran adalah pada pengaruh ayahnya sebagai mantan presiden. Tetapi Prabowo punya sesuatu yang sebetulnya jauh lebih berdaya guna, jauh lebih powerful dibandingkan itu. Ia punya kekuasaan yang di dalamnya ada otoritas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Maka saudara-saudara, tentu saja ketika Prabowo kemudian menyadari Gibran harus dikendalikan, Gibran harus diatasi, atau bahkan Gibran harus dikerdilkan, maka Prabowo punya semua perangkat untuk melakukan itu. Jadi Gibran tidak bisa juga dengan seenaknya melakukan berbagai manuver di ruang yang seolah-olah luas dan dia bisa melakukan apapun, dan pada saatnya dia akan menjadi kompetitor yang dahsyat berhadapan dengan Presiden Prabowo. Tidak bisa. Sebab di perjalanan itu Prabowo tentu akan melakukan sesuatu. Sekali lagi, saya tidak pernah percaya bahwa Prabowo akan sepenuhnya ada di bawah kendali Jokowi.
bahwa Prabowo adalah boneka Jokowi. Tidak, saya tidak percaya pada teori itu. Sebab teori itu sekali lagi membatalkan seluruh sejarah perjalanan Prabowo menuju ke puncak kekuasaan sebagai presiden. Ia bukan orang yang didorong-dorong orang lain untuk duduk di tampuk kekuasaan. Ia adalah orang yang dengan sangat sadar dan mandiri melakukan kontestasi demi kontestasi sampai akhirnya berujung di kursi presiden. Dengan demikian, tidak masuk akal jika tiba-tiba saja ia tidak punya minat untuk mempertahankan kursi presiden. Saya punya seorang teman yang menjadi teman saya sejak zaman kuliah dulu. Saya menjadi ketua senat di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UI, dan teman saya ini ketua senat di FISIP Universitas Nasional Jakarta. Namanya Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Ia kenal banyak sekali presiden. Dia dekat dengan banyak sekali presiden di Indonesia. Ya, sejak masa reformasi. Kemudian dalam satu pembicaraan, karena kedekatannya dengan presiden itu, maka Gus Ipul saya tanya, Gus, apa yang terjadi ketika seorang tokoh duduk di kursi presiden? Dan itu terjadi pada semua presiden. Gus Ipul bilang, setelah berpikir lumayan lama, kelihatannya ketika dia duduk di kursi itu, dia tidak ingin meninggalkan kursi itu. Jadi menurut hemat saya, tidak masuk akal membayangkan Prabowo tiba-tiba jadi pengecualian dengan sejarah panjang dia. Kembali ke pokok soal. Menurut saya, keputusan MK yang menghilangkan presidensial threshold bisa menjadi fasilitas bagi terbangunnya ketegangan, konflik, dan pertarungan di antara Prabowo dan Gibran. Ini harus dikelola tentu saja. Bertarung, berkompetisi adalah hak dalam demokrasi. Yang harus diingat adalah jangan sampai kohabitasi unik ala Indonesia di antara Prabowo dan Gibran mendatangkan kemudaratan, mendatangkan kejelekan atau keburukan yang banyak buat banyak orang, buat kita warga negara. Inilah yang harus terus-menerus menjadi salah satu perhatian kita sepanjang kepemimpinan Prabowo Gibran. Kita harus ikuti terus dengan seksama menjadi warga negara yang terpanggil untuk terus meluruskan keduanya. Bersuara kritis adalah kewajiban sekaligus hak sebagai warga negara. Dia menjadi kewajiban karena kita harus ikut membentuk masa depan. Dia menjadi hak karena kebebasan bersuara dijamin konstitusi. Saudara, mari kita gunakan itu, dan pertarungan Prabowo versus Gibran yang menurut saya akan terjadi pada saatnya tidak boleh menjadikan kita warga negara dan demokrasi Indonesia sebagai korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilpres memang sudah berlalu dan pemerintahan baru Pak Prabowo dan juga Gibran hampir 100 hari menjabat. Namun cerita di balik itu tidak bisa terhapus begitu saja. Di sini bukan berarti ingin menyindir siapapun, karena di sini kita akan suguhkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Saifullah, bahwa dalam sistem kekurangannya harus dikoreksi, bukan membenci sesuatu, termasuk dengan perubahan MK baru-baru ini yang dulu juga mengubah untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres, dan baru-baru ini juga MK kembali mengubah yang tidak mensyaratkan lagi ambang batas 20% bagi partai politik untuk mendapat dukungan. Nah, Pak Anies Baswedan dengan mengoreksi indikasi kecurangan yang terjadi di Pilpres lalu, beliau sudah sampaikan di MK, dan ini juga diingatkan ke depannya bagi Pak Prabowo bahwa apa yang terjadi, indikasi terjadi kecurangan bisa saja itu kembali lebih masif lagi terjadi di 2029. Dan Pak Saifullah ini seorang pengamat politik yang cerdas dan cermat membaca perubahan aturan yang dilakukan oleh MK yang menghapus PT 20% itu. Tidak ada lagi ambang batas bagi partai politik untuk mengusung calon presiden, sehingga ini nanti adalah pertarungan bebas. Namun pembacaan Saifullah bahwa ini
indikasi akan meloloskan kembali Gibran, dan ini akan berpotensi menjadi konflik antara Gibran dan juga Pak Prabowo. Pak Anies sudah mengingatkan itu di MK dulu bahwa jika kecurangan yang memang terjadi di Pilpres lalu, jika itu ada dan tidak segera dievaluasi dan memperbaiki sistem pemilu seperti sebelum-sebelumnya, maka tidak akan menutup kemungkinan dalam pandangan Pak Anies akan terjadi hal serupa. Sejalan dengan itu, apa yang disampaikan oleh Pak F. Saifullah tadi, memang kita tidak bisa memastikan, tapi ini bisa menjadi satu bahan evaluasi mulai dari sekarang, bahwa sistem penyelenggaraan pemilu nanti harus diawasi dan harus dijaga ketat betul-betul, sehingga kecurangan dan kekhawatiran seperti yang Pak F. Saifullah itu tidak terjadi nantinya. Dan saya kira ini adalah sebuah masukan dan juga kecintaan kepada Republik Indonesia ya. Jadi di akhir ini sekali lagi tidak ada kebencian oleh siapapun, kita semua mencintai Indonesia. Persatuan dan kesatuan harus kita perjuangkan untuk terus merajut silaturahmi persatuan. Namun jika ada kekurangan, ini adalah percakapan intelektual, saling memberi masukan, bukan membenci pribadi. Kalau ada kesalahan ya kita sebagai anak bangsa memang harus mengoreksi itu. Itulah saya kira tujuan Pak F. Saifullah memberikan satu perspektif terkait dengan perubahan ambang batas 20% yang dilakukan oleh MK baru-baru ini. Sekian, terima kasih.